Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Masih pembahasan kitab ya, Sahih Fiqh Sunnah ya. Pada pertemuan yang lalu ya, kita membahas tentang yang diwajibkan untuk berwudu ya. Perbuatan yang diwajibkan berwudu itu yang disepakati ya oleh para ulama, wajibnya berwudu hanya satu perbuatan, yaitu sholat. Ijma para ulama, sepakat para ulama ya, wajibnya berwudu kalau mau sholat. Ini yang disepakati, wajibnya berwudu ya. Ada juga yang diikhtilafkan para ulama ya, apakah wajib wudu atau tidak wajib berwudu, yaitu tawaf di Baitullah, kemudian memegang mushaf. Ini ikhtilaf para ulama ya. Ada yang berpendapat wajib berwudu ketika mau tawaf, ada yang mengatakan sunnah. Begitu pula memegang mushaf ya. Ada yang mengatakan wajib, ada juga mengatakan sunnah. Jumhur berpendapat ya, wajibnya wudu ketika mau tawaf. Jumhur para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan sunnah bukan wajib. Ya, begitu pula dikatakan memegang mushaf. Ya. Sebagian ulama jumhur mengatakan wajib berwudu. Ya, sebagian mengatakan sunnah. Ya, jadi yang disepakati wajibnya berwudu hanya satu, yaitu sholat. Ya. Yang ikhtilaf dua ini, ya, yaitu tawaf di Baitullah, yang kedua adalah memegang mushaf. Ya. Yang lainnya dikatakan sunnah, sepakat sunnahnya. Ya. Ada yang sepakat wajibnya berwudu, ada yang diikhtilafkan wudu wajib atau sunnah berwudu, ada yang sepakat sunnahnya. Jelas ya? Yang wajib sepakat wudu adalah hanya sholat. Tidak ada khilaf para ulama, sepakat wajib berwudu kalau mau sholat. Yang ikhtilaf dua, apa itu? Tawaf dan memegang mushaf. Ya. Yang sepakat sunnahnya itu banyak. Ya. Di antaranya adalah ya, ketika hendak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sunnah dikatakan berwudu. Ya. Ketika hendak tidur, sunnah berwudu. Ketika dikatakan hendak berhubungan suami, ketika hendak makan dan minum ya, dan tidur apabila kita dalam keadaan junub. Ya. Atau yang makruh ya, tidur dalam keadaan junub sebelum berwudu. Ya. Bukan haram. Hanya kurang disukai saja, maka sunnahnya dikatakan berwudu. Mau makan, mau minum, mau dikatakan tidur. Bahkan mau mengulang hubungan suami istri, maka sunnah juga berwudu. Ya. Begitu pula wudu ya, sebelum dikatakan mandi janabah, sunnah berwudu. Ya. Sepakat para ulama. Ya. Kemudian wudu apabila kita memakan makanan yang dibakar api, maka sunnah berwudu. Awal-awal Islam
wajib berwudu bagi orang yang telah memakan makanan yang disentuh api, panggangan, sate, maka wajib asal mulanya. Kemudian menjadi sunnah, dikatakan ada mansuhnya. Dan juga tajdidul wudu likulli salat, memperbaharui wudu setiap dikatakan mau sholat. Walaupun kita belum batal, ya pada maghrib nih, kita belum batal kan, isya maka sunnah berwudu kalau mau. Maka silakan kalau mau sholat isya, kalau mau silakan berwudu. Kalau mau tajdid dulu wudu ya. Dan wudu dikatakan kulama hadasa naqid. Setiap dikatakan batal kita sunnah berwudu. Sebagaimana dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ya. Setiap kali batal dia berwudu. Setiap wudu dia salat 2 rakaat. Ini yang disunah sepakat para ulama. Kemudian ya wudu ketika ya habis muntah. Ya. Al wudu min qai, maka juga sunnah. Jadi ada satu yang disepakati wajibnya berwudu, yaitu salat. 2 yang diikhtilafkan para ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tawaf dan memegang mushaf Quran. Yang sepakat sunnahnya tadi itu 8. Ya. Sepakat dikatakan sunnahnya wudu. Ya. Kemudian kemarin kita bahas mengenai masul al-hawail. Ya. Apa hawail? Mengusap ya anggota wudu yang tertutup dengan sesuatu. Ya. Apakah dikatakan gip perban, atau sepatu, atau dikatakan kaos kaki, ya, atau mungkin kerudung, ya, imamah, ataupun yang lainnya. Namanya al-hawail, yang menghalangi anggota wudu. Ya. Kemarin juga telah kita bahas mengenai masul khuffain, mengusap dikatakan kedua sepatu. Ya. Bagi orang Muslim yang memakai sepatu dikatakan yang menutup mata kaki, ya. Apabila dia dikatakan memakainya dalam keadaan suci, ya, ketika dia batal dan hendak berwudu, maka tidak mesti dikatakan melepaskan kedua sepatunya. Namanya masul khuf, mengusap kedua sepatu. Ya, maka sepakat para ulama disyariatkan bagi dikatakan karyawan yang kerja di lapangan. Ya, yang penting dikatakan awal syaratnya adalah ketika memakai sepatunya dalam keadaan punya wudu. Ya. Kemudian dia batal dan hendak berwudu lagi, maka tidak mesti melepaskan kedua sepatunya. Cukup dikatakan diusap di atas kedua sepatunya. Ya. Maka bagi yang mungkin kata Nabi sehari semalam, bagi yang musafir dikatakan 3 hari 3 malam, ini waktu boleh mengusap. Ya. Jadi orang yang sakit di rumah, ya, mungkin dia kedinginan, maka sepatu, maka yang dikatakan kaos kaki nanti dilepas ke kaos kaki, maka tidak mesti dikatakan melepaskan kaos kakinya atau dikatakan sepatu kalau pakai sepatu. Ya. Cuman syaratnya tadi itu dikatakan syaratnya mengusap mus'abah masul khuffain sepatu itu adalah ketika dia memakainya dalam keadaan punya wudu. Sebagian ulama ya berpendapat syarat yang kedua adalah sepatunya menutupi kedua mata kaki. Syarat ya dia mengatakan demikian ya. Tapi yang pertama sepakat syaratnya adalah memasukkannya memakai dalam keadaan punya wudu. Ya. Yang kedua dikatakan ada ikhtilaf para ulama ya. Kemudian tentang ya apakah dikatakan boleh mengusap sepatu yang ya muharrak, ya, yang terbakar? Artinya dikatakan yang masih bolong-bolong gitu ya sepatunya. Ini juga para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan dikatakan boleh. Karena yang mengatakan tidak boleh itu mensyaratkan ya sepatu itu yang menutupi mata kaki. Atau kalau terbakar kan tidak menutup mata kakinya. Wallahu a'lam ya. Adapun sifat mengusap dikatakan mashul khuf itu ada sifatnya bagaimana? Al masyru'u fil masyi ala khuffain ayamsaha zahiruha
Dhahiruhuma la batinuhuma maratan wahidah. Jadi caranya ya, sifat mengusap itu yang disyariatkan adalah mengusap di atas kedua sepatunya. Dohirnya apa? Dohirnya atasnya, bukan dikatakan bawahnya. Ya, ini dikatakan kaifiyah caranya. Jadi mengusap dikatakan kaki sepatunya gini aja, dohirnya saja. Tidak dikatakan aspalnya, tidak di bawahnya, dan cukup dikatakan sekali. Ya, cukup dikatakan sekali. Maka kata Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana din birra'yi," kata beliau, "la kana asfal khaf aula bil mashi min a'lahu." Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu dengan akal, sumbernya akal, dasarnya akal gitu ya, maka yang pantas diusap ya, ketika seorang memakai sepatu berwudu adalah bawahnya, karena bawahnya yang kotor. Tetapi dikatakan cukup dengan atasnya saja. Dan tidak mesti semuanya harus kena air gitu, ya, hanya gini saja udah. Ya. Tidak mesti semuanya harus kena rata karena air sepatunya, tidak. Jadi cukup begini saja. Ya. Cuman salah tadi katakan ketika dia memakai sepatu dalam keadaan punya wudu ya. Kemudian mayubtilu bihi al-mashu ala khuffain. Apa saja sih yang membatalkan mengusap sepatu itu? Ya. Ada 3 perbuatan ya, yang membatalkan seseorang mengusap kedua sepatu. Ya. Jadi orang pakai sepatu dalam keadaan berwudu, ya. Bagi yang mukim dikatakan sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Namun batal bagi mereka mengusap kedua sepatu manakala melakukan 3 perkara ini. Ya. Pertama adalah apabila dia junub, maka batalah dikatakan mengusap sepatunya, tidak boleh mengusap lagi kalau dalam keadaan junub. Orang yang memakai sepatu dalam keadaan punya wudu, memakai sepatu, kemudian dia buang angin, buang kencing, ya, buang air besar, maka tidak mesti melepaskan kedua sepatunya. Ketika berwudu cukup mengusap di atasnya saja. Ya. Tapi manakala junub maka wajib dicuci. Maka yang batalkan mashul khuffain itu yang pertama adalah junub. Ya. Orang yang dikatakan musafir, ya, ketika dia memakai sepatu berwudu, kemudian dia junub, ya, mimpi atau yang lainnya, ya, keluar mani, maka harus dilepaskan kedua sepatunya, dicuci, mandi. Ya. Tapi kalau dikatakan tidak junub maka tidak mesti melepaskan walaupun dalam keadaan dia punya hadas kecil ya. Itu yang pertama. Yang kedua, habisnya masa mengusap. Mukim sehari semalam. Ya. Kalau batas sehari semalam dikatakan udah beres, maka tidak boleh lanjutkan. Kecuali dia buka, dicuci kedua kakinya, berwudu, kemudian pakai lagi, maka sampai berikutnya lagi. Dia hanya sehari semalam ya. Paham gak maksudnya? Ya. Seorang dikatakan yang sakit, ya, yang sakit kedinginan, dia berwudu kemudian pakai kaos kaki, dia maghrib pakai kaos kaki. Ya, dalam keadaan punya wudu. Ya. Kemudian ya sampai sehari semalam. Kapan dia batal nih? Ya. Maka kalau dia batalnya waktu Isya, maka waktunya dari Isya sampai Isya hari berikutnya. Ya. Gitu ya. Ya. Tapi kalau dia junub, ya belum sehari dia junub, maka wajib dilepaskan cuci kedua kakinya. Seperti itu. Kemudian dia udah sehari semalam, maka wajib dibuka sepatu dan dicuci, berwudu, kemudian pakai lagi, terus berlanjut seperti itu. Jadi batasan yang mukim adalah sehari semalam. Yang musafir dikatakan 3 hari 3 malam. Artinya setelah sehari wajib dicuci. Kalau dia pakai lagi maka berlanjut hari-hari berikutnya. Ya, paham ya? Jadi nggak harus dikatakan sehari. Jadi kalau dicuci berlaku lagi hukum mengusap lagi. Yang penting dia memakainya dikatakan dalam keadaan berwudu sehari semalam. Semalam wajib dicuci lagi, dibuka,
pakai lagi ke dalam kandus, kemudian berikutnya dan seterusnya. Begitu pula dikatakan yang musafir ya. Maka yang pertama yang batalkan mashul khuffain itu pertama adalah junub atau janabah. Yang kedua ya berakhirnya waktu mengusap. Yang mukim sehari semalam, yang musafir 3 hari 3 malam. Dan yang ketiga adalah melepaskan sepatunya, kemudian dia hadas sebelum memakainya lagi. Paham? Ya. Ini dia dikatakan apa namanya? Apakah musafir atau mukim? Ya. Kemudian melepaskan kedua sepatunya. Ketika dia melepas, dia hadas sebelum dia pakai lagi. Maka batalah hukum mengusapnya. Paham nggak? Ya. Artinya kalau dia lepas ke sepatunya, ya, dalam badan apa masih punya wudhu, ya, kemudian dia pakai lagi, maka masih boleh melanjutkan mashul khufnya. Seperti itu. Tapi kalau ketika dia melepas, dia batal, maka berakhirlah dikatakan hukum mengusapnya. Jelas nggak? Ini mau apa namanya mengusap sepatu ya. Contoh begini. Ya, orang yang seseorang dikatakan ketika dia pakai sepatu dalam keadaan berwudu, ya, apakah yang musafir, ya, kemudian ketika dia waktu dalam keadaan punya wudu, dia melepaskan sepatunya, ya. Ketika dia dikatakan melepaskan wudu itu, dikatakan sepatunya, dia hadas, ya. Maka kemudian dia pakai lagi sepatunya, maka udah tidak boleh mengusap mashul lagi. Tapi ketika dia pakai masih dalam keadaan suci berwudu, maka masih berlaku hukum tersebut. Paham nggak? Ini apa namanya mengusap sepatu ya. Jadi pertama tadi batalnya adalah karena janabah. Karena batas waktunya telah cukup, ya, telah berlalu dan melepaskan sepatunya dan dia hadas sebelum pakai sepatu tersebut, maka tidak boleh mengusap lagi ya. Kemudian peringatan batalnya mengusap sepatu bukan berarti batalnya wudu. Paham? Yang batal itu adalah mengusapnya. Kalau berwudu harus dicuci kedua kakinya. Jadi orang yang melepaskan sepatu, ya, bukan berarti dia batal wudunya. Dia mengada ikhtilaf sedikit, tapi yang rajih adalah dikatakan tidak batal. Jadi hukum orang yang melepaskan kedua sepatunya, ya, apakah batal atau tidak batal wudu? Ya. Maka dikatakan 4 pendapat, ya. Saya sampaikan pendapat para ulama, ya. Yang pertama adalah, ya, wajib dia mengulangi wudunya kalau melepaskan kedua sepatunya, ya, wajib diulangi wudunya. Ini pendapat mazhab Nakhai, Auza'i, Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i, perkataan qadim beliau. Ya, yang pertama, ya, wajib mengulangi wudunya. Pendapat yang kedua dikatakan wajib bagi dia mencuci kedua kakinya saja kalau melepas. Tidak wajib mengulangi wudu secara menyeluruh. Ini pendapat yang kedua, yang wajib mencuci kedua kakinya saja. Ini pendapat yang kedua, ini pendapatnya As-Sauri, Abu Hanifah, dan juga perkataan Syafi'i yang jadid, yang baru, ya. Yang ketiga dikatakan alaihi al-ghuslu qadamahi faur, ya. Jadi yang ketiga adalah wajib dia mencuci kakinya segera ketika itu. Artinya tidak wajib ulang dari awal, kakinya saja. Ya, itu pendapat yang kedua, ya. Wa in ta'akhara ada jika dia terlambat mencucinya, maka wajib mengulang dari awal wudunya. Ini pendapat yang ketiga. Dan yang keempat dikatakan ar-rabi laisa alaihi wudu'un wala ghuslu liqadamai. Yang keempat, pendapat yang keempat, tidak wajib bagi dia berwudu
dan tidak wajib mencuci kedua kakinya. Ini pendapat yang kuat. Pendapat Nahi, kemudian Hasan Basri atau Ibnu Hajam, dan dipilih Imam Nawawi, Ibnu Mundir, Ibnu dan yang lainnya. Artinya orang yang dikatakan pakai sepatu, ya, ketika dia berwudu kemudian melepaskan sepatunya, maka tidak wajib mengulang wudunya, tidak membatalkan. Maka dikatakan ya batalnya mengusap sepatu bukan berarti batalnya wudu. Yang batal aja mengusap saja kalau dilepas. Tidak boleh mengusap lagi, kecuali dikatakan dia pakai dalam keadaan suci tadi, ya. Jelas ya, ini ilmu aja ya. Kenapa kita jarang melakukan sunnah ini? Bener gak? Kita jarang melakukan sunnah ini, padahal kemudahan. Mungkin negeri kita nggak pernah mengalami musim dingin, ya kan? Ya, biasa saja kan kita kan. Kalau di negeri yang lain dinginnya luar biasa sehingga mereka tidak lepas kaos kakinya setiap saat, maka mungkin mereka diamalkan sunnah-sunnah ini. Kalau negeri kita karena biasa tidak begitu urgen gitu ya. Padahal kita nggak mau salat. Ketika kita kerja, ketika kita bersafar seperti yang lainnya, kita amalkan tentang sunnah ini ya. Kemudian hukum mengusap dikatakan kaos kaki dan kedua sandal ketika berwudu. Apakah wajib dilepas kaos kakinya atau tidak? Maka dikatakan masuk ala jawrabain, ya, atau kaos kaki ya. Kaos kaki itu dikatakan ya yang menutupi kedua mata kaki, ya, baik yang terbuat dari sof bulu, ya, sof itu bulu-bulu domba, ya, atau dikatakan dari katun, kapas, ataupun dari yang lain, dari kain, ya. Maka para ulama masalah mengusap kaos kaki ini dikatakan ada 3 pendapat, ya. Yang pertama, tidak boleh mengusap atas keduanya, ya, ila ayakuna alaihima na'lun jild, kecuali dikatakan di atasnya ada sandal yang terbuat dari kulit. Artinya dia pakai kaos kaki, pakai sandal kulit. Ketika berwudu tidak mesti melepaskan kedua-dua, cukup diusap saja. Ini yang pertama. Ini pendapat dikata Abu Hanifah dan juga Malik dan Syafi'i. Yeah. Pendapat yang kedua dikatakan yajudul mas alaihima bisyarati ayakuna safiqain. Boleh mengusap kedua kaos kaki dengan syarat kaos kakinya dikatakan tebal dan menutupi dikatakan anggota wudu itu kaki. Mencaratkan kaos kaki yang tebal. Artinya yang tipis tidak boleh, harus dilepas. Ini pendapat yang kedua. Pendapat siapa? Madhab dengan Hasan Basri, Ibnu Musayyib dan Ahmad dan yang lainnya. Juga pendapat Abu Hanifah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya. Kemudian yang ketiga dikatakan yajuzul mas'u ala jawrabaini mutlaqan law kana raqiqaini. Bolehnya mengusap kaos kaki secara mutlak, baik dikatakan kaos kakinya tebal ataupun tipis. Ini kata para ulama pendapat yang rajih yang zahir, ya. Pendapat dikatakan Ibnu Hajam, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Sa'id asal dan yang lainnya. Ini pendapat yang kuat, ya. Dalilnya berdasarkan hadis riwayat dari Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya dari Mughirah bin Syu'bah, Nabi berwudu dan beliau mengusap di atas kedua kaos kakinya dan kedua sandalnya. Hadis sahih, ya. Nabi pernah berwudu dalam keadaan memakai kaos kaki dan memakai sandal, dan Nabi mengusap di atas kedua sandal dan kaos kakinya. Dalil pendapat yang terakhir. Maka yang rajih dikatakan pendapat yang ketiga, boleh mengusap dikatakan kaos kaki walaupun tipis, tidak harus tebal, ya. Kemudian idza labisa jawraban faqa jawrab, apabila seorang pakai kaos kaki kemudian kakinya double gitu ya. Sekarang ada kan dalam dan luar, kan ada sekarang kaki seperti itu. Maka bagaimana hukumnya? Maka kalau memang dia memakai dalam keadaan suci, maka boleh cukup mengusap di atas saja. Tidak harus ya yang di atas dilepas, cuma di dalam yang enggak demikian. Dia boleh dua-duanya diusap, ya.
yang paling atas ya. Kemudian ya, mengusap imamah sorban ya. Ada sebagian orang yang sorbannya enggak lepas-lepas setiap saat ya. Maka ketika berwudu maka dikatakan boleh ya, tidak mesti mengusap melepaskan sorbannya. Cukup diusap begitu saja. Ya. Karena Nabi pun melakukan demikian ketika berwudu ya. Apa kata Amr bin Umayyah ya? Ra'aitu Rasulullah SAW masa'ala khuffaini wa imamah. Aku melihat Nabi mengusap di atas kedua sepatunya dan di atas dikatakan imamahnya. Apa imamah? Sorbannya. Artinya tidak harus melepaskan dikatakan sorbannya ketika makan sorban, ketika dia berwudu. Wa fi riwayatin Nabi mengusap di atas imamahnya dan nasiyatuhu wal khuffain. Ya, imamah dan nasiyah itu dekat ubun-ubunnya ya. Maka tidak terlarang ya. Bagaimana wanita dengan mengusap himarnya, kerudungnya atau jilbabnya? Maka boleh. Ya. Boleh wanita dikatakan ketika dia berwudu maksudnya dalam kerudung mungkin di depan umum gitu ya. Maka dikatakan boleh mengusap di atas kerudungnya. Afdolnya kata ulama adalah mengusap sebagian rambutnya. Mungkin begini gitu ya, nggak masalah seperti itu. Sebagiannya. Ya. Ini pendapatnya Hanifah, Malik, Syafi'i, Hanabilah dan yang lainnya ya. Kemudian bagaimana hukum mengusap qalansuah wa taqiyah fil wudu ya. Apa qalansuah? Peci. Ya kalau peci kita kan gampang dilepas ya. Ya tidak mesti. Walaupun secara hukum dikatakan kalau memang butuh maka tidak masalah ya. Dengan syarat dikatakan topinya itu pecinya menutupi kepalanya. Ya. Menutupi dikatakan kepalanya. Kemudian mengenai mengusap ala jabirah, apa jabirah? Ya. Jabirah itu dikatakan apa? Gip ya. Apa gip ya namanya? Ketika orang patah digip ya. Atau dikatakan diperban. Ya. Maka bagaimana ketika berwudu? Maka hukum jabirah dengan khuffain itu berbeda. Ya. Kalau khuf ya sepatu itu dikatakan ada batas waktunya. Ya kan? Ada batas waktunya. Adapun mengusap dikatakan jabirah, gip atau perban itu tidak dibatas dengan waktu sampai dia sembuh. Itu perbedaannya. Ya. Walau dikatakan belum sembuh nih, masih diperban, masih digigip gitu ya, mungkin berbulan-bulan, maka cukup ketika wudu begini saja. Dibasahi tangan kita, cukup begini saja udah. Ya. Tidak mesti dikatakan dilepaskan gipnya. Ya. Walaupun ketika dikatakan dia memasang gip, tidak ada badan berwudu. Ada berwudu enggak? Ya, jarang kan. Orang sakit boro-boro mau wudu gitu. Maka tidak masalah. Beda dengan memakai sepatu. Jadi syaratnya harus berwudu dulu. Orang yang digip, diperban, berwudu enggak? Enggak mungkin gitu ya. Jarang orang memakai, tidak masalah. Maka beda hukumnya antara gip dengan memakai dikatakan sepatu. Hukumnya beda ya. Kalau khuf dikatakan syaratnya harus berwudu memakai sepatunya. Kalau gip maka tidak disyaratkan berwudu. Bahkan ada riwayat yang sahih ya. Ketika Nabi bersama sahabat safar ya, ada seorang sahabat yang terjatuh dari ontanya. Kemudian kepalanya bocor, terluka ya. Qadarullah dikatakan pemuda itu ketika malamnya bermimpi junub ya. Dalam keadaan bocor dia mimpi janabah. Inilah ilmu yang sampai kepada Allah melalui sahabat tersebut. Kemudian dia bertanya kepada sahabat yang lain. Kepala saya bocor kata dia. Sementara saya bermalam dikatakan bermimpi junub. Adakah rukhsah bagi saya untuk tidak mandi janabah? Kata mereka tidak boleh, kamu mesti bisa mandi. Maka dia pun mandi janabah. Kemudian saat mandi dia meninggal dunia ketika itu. Ya. Sampailah kepada Nabi berita tersebut, kata Nabi, kalian telah membunuh dia. Kalian telah membunuh dia, kata Rasulullah. Ya. Kenapa kalian tidak bertanya, kata Nabi? Ya. Kata Nabi, jahil itu dikatakan penyakit.
Ya. Dan obatnya adalah bertanya, kata Rasul. Kenapa kalian tidak bertanya? Karena cukup bagi dia, kata Nabi, cukup di yang lainnya dikatakan air, ya. Yang kepala juga diusap saja, kata Rasulullah. Enggak mati kena air. Ya. Jadi orang yang dikatakannya bocor kepalanya, mungkin di di perban itu kan, ya. Dan dia dalam keadaan janabah, ya. Maka ketika mandi janab tidak harus melepaskan dan tidak harus membasuh, dikatakan lukanya. Yang lain saja yang kena air, dari leher ke badan mungkin kena air semuanya. Yang kepala cukup diusap saja begini. Ini kata Rasulullah kepada para sahabat, ya. Bahkan kata Nabi, innama yakfik ya ayyasiba ala jurahihi ya kharaqah summa yamsah 'alaiha. Itu cukup dikatakan di atas perbannya itu, kalau memang dia ada luka, ya. Jadi kalau mengusap sepatu tadi, ya, beda dengan hukum mengusap jabirah, ya, perban atau digip tadi, ya. Bahkan boleh mengusap baik dalam keadaan junub ataupun hadas kecil, sama hukumnya dikatakan. Tidak harus melepas, ya. Dan tidak disyaratkan, ya, memakainya dalam keadaan bersuci. Dan waktunya tidak terbatas sampai dia bisa melepas, ya. Kan digipkan berapa bulan? Biasanya berbulan-bulan kan. Selama dia belum maka boleh mengusap di atas gipnya itu atau perbannya boleh. Ketika mandi janabah, ya. Rukhsah, ya, kembali kepada diri kita, ya. Karena rukhsah itu, ya, adalah kemudahan. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada hambanya, Allah senang kalau rukhsah diamalkan, ya. Seperti dikatakan mengusap sepatu lebih afdal atau dikatakan dilepas. Maka bagi yang memakai sepatu, maka utamanya adalah diusap, ya. Bagi yang tidak maka utamanya dicuci gitu. Maka dikatakan tergantung keadaannya, ya. Maka orang yang mengakas kaki mana lebih afdal, ya. Maka ada hadis kata Rasulullah, Allah tuh senang apabila memberikan rukhsah kepada hambanya kemudian rukhsah diamalkan, ya, itu lebih senang lagi. Bahkan kata Rasulullah, ketika Nabi ditanya mengenai orang yang sholat safar qasar, kan kita masih sanggup, masih kuat. Apa kata Nabi? Shadaqatun minallah faqbal shadaqatahu. Itu sedekah dari Allah, maka terimalah sedekah itu. Maka orang yang safar sholat qasar lebih afdol, ya, karena itu sedekah dari Allah. Dan Nabi tidak pernah sholat lebih daripada 2 rakaat dalam keadaan safar. Maka dikatakan orang yang mengamalkan rukhsah termasuk Allah senang. Jika dikatakan orang memberikan rukhsah, dilakukan rukhsah tersebut, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bukan kadang-kadang orang seakan masih mampu, gitu, ya, masih bisa melepas sepatu, benar mau boleh. Maka Nabi ketika sahabat mau melepaskan kedua sepatunya, huma, tinggalkan, biarkan tangan kedua, jangan dilepas, ya. Nabi berwudu, ya, ada sahabat yang mau melepaskan ke sepatu Rasulullah. Apa kata Nabi? Huma, biarkan kedua, jangan dilepas, kata Nabi. Karena kau pakai dalam keadaan punya berwudu, maka menurut akad para ulama adalah menunjukkan afdolnya mengusap daripada kita mencuci kalau kita pakai sepatu kaos kaki. Wallahu a'lam bishawab. Rukhsah, ya. Dan kita juga sebenarnya lebih mudah, lebih ringan. Jangan anggapan saya bisa kok, enggak, ya. Kemudian mengenai bab al-ghuslu, apa ghuslu? Itu bab dikatakan mandi, ya. Pertama mengenai maujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi. Ada beberapa dikatakan perbuatan, ya, sebab yang mewajibkan seorang itu mandi, ya. Yang pertama adalah
khurujul mani, keluarnya mani, maka wajib dikatakan mandi. Artinya mandi di sini dikatakan mengguyurkan air ke seluruh badan kita, dari rambut, ujung rambut sampai ujung kuku, semua harus kena, itu mandi. Dan mandi janabah tidak mesti dikatakan berbanyak air, enggak. Yeah. Mandi janabah dan mandi ibadah. Yang namanya mandi ibadah tidak harus banyak air. Berbeda dengan mandi bebersih. Mandi pengen seger badannya, maka secukupnya. Kalau mandi dikatakan mandi janabah karena ibadah, maka sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mata Anas bin Malik, nah, mandinya Nabi itu, kalau mandi junub Nabi 1 sa' sampai 5 mud. Ini mandinya Nabi itu, mandi janabahnya Nabi, ya, dikatakan 1 sa' sampai 5 mud. Paham? 1 sa' berapa 1 sa'? 3 liter. 1 mud 1 liter. Maka Nabi itu mandi janabahnya 1 sa' sampai 5 mud. Ya. 1 sa' 3 liter kan? Berarti kalau 5 mud ya 5 liter. 5 kilo gitu ya. Ya. Sedangkan wudhu Nabi dikatakan 1 mud. Itu wudhu Rasulullah SAW, ya. Maka yang pertama adalah yang mewajibkan mandi adalah pertama keluarnya mani. Baik keluar mani ya dikatakan dalam keadaan yakhizah, terjaga, ataupun dalam keadaan tidur, maka wajib dikatakan mandi, ya. Dalilnya pada Ummu Salamah menceritakan, datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau terhadap kebenaran. Apakah atas wanita mandi junub apabila dia bermimpi? Kata Nabi, "Na'am. Idza ra'atil ma'iyah", wajib bagi dia mandi apabila keluar melihat air, maksud air mani. Artinya orang yang dikatakan mimpi janabah, mimpi berhubungan suami istri dan tidak keluar mani, maka tidak wajib mandi. Yeah. Kenapa mengatakan na'am idza ra'atil ma'iyah, jika dia melihat air. Artinya kalau tidak maka tidak wajib mandi. Karena syarat adalah keluarnya dikatakan mani ketika dia bermimpi, ya. Karena wanita sama dengan laki-laki. Maka sepakat para ulama wajibnya mandi apabila keluar mani dengan syahwat. Dengan syahwat. Tetapi apabila keluar mani bukan dengan syahwat, ya, karena sakit, karena dingin atau yang lainnya, maka tidak wajib mandi menurut para ulama yang sahih. Ya. Jadi wajibnya mandi itu apabila keluar mani dengan syahwat. Ya. Tetapi kalau keluar mani bukan dengan syahwat, karena dia sakit atau dingin, maka tidak wajib mandi. Ya, menurut yang sahih para ulama. Sepakat para ulama wajibnya mandi kalau keluar mani dalam keadaan dengan syahwat. Sepakat, tidak ada khilaf. Yang khilaf itu adalah keluar mani dalam keadaan sakit, bukan dengan syahwat keluarnya, tanpa syahwat. Maka ini ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib mandi, ada yang tidak wajib mandi. Beda, ya. Ini kata para ulama, ya. Kemudian, ya, yang kedua wajibnya mandi itu idza iltaqa al-khitanani walau min ghairi inzal. Apabila bertemu dua khitan bertemu, maksudnya berhubungan intim dengan istri, ya, maka wajib dikatakan mandi walaupun tidak sampai keluar mani. Awal-awal Islam kata Rasulullah, al-ma'u minal ma', air dari air. Artinya mandi itu apabila keluar mani. Awal-awal Islam, seorang berhubungan suami istri dan tidak sampai keluar mani, maka tidak wajib mandi awal-awal Islam. Cukup pada cuci kemaluan dan berwudu. Kemudian dimansuh oleh Rasulullah, ya. Apabila Nabi bertemu dua khitan bertemu, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Ini awal-awal Islam, ya. Idza jalasa baina su'biha al-arba' summa jahadaha faqad wajal. Apabila kata Nabi duduk di antara dua syu'binya, paha dan kedua teman katanya wajib mandi.
Ini walaupun tidak keluar mani ya. Ada riwayat yang sahih dari Aisyah menceritakan ada sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang laki-laki ya menggaul istrinya, ya, kemudian di tengah-tengah menggauli dia malas, ya, tidak melanjutkan, tidak sampai keluar mani. Apakah wajib mandi bagi dia?" Kata laki-laki tersebut. Bertanya kepada Rasulullah. Orang berhubungan suami istri di tengah-tengah hubungan dia malas, ya, tidak melanjutkan, tidak sampai keluar mani. Apakah wajib mandi? Apa jawab Nabi? Ya, inni laf'alu dzalika wa nahadi summa ya nagtasil. Kata Nabi, sesungguhnya aku dan dia, maksud dia siapa? Aisyah ketika itu, ya, melakukan seperti itu, tapi kami juga mandi. Ya. Jadi Nabi itu ditanya, seorang laki-laki berhubungan suami istri, kemudian tengah-tengah perjalanan dia malas, tidak sampai keluar mani. Apakah wajib mandi? Kata sahabat. Kata Nabi apa? Aku dan dia pun melakukan seperti itu, mengalami. Tengah-tengah busuk maka malas tidak sampai keluar, maka kata Nabi aku pun mandi bersama Aisyah. Jadi dia tidak malu-malu ya. Aku dan dia, maksud dia adalah Aisyah kata kayak itu, mengalami seperti itu ya. Nabi juga manusia biasa kan. Maka kula inama anak basyarun mislukum ya. Ya cukup berwudu ya secukupnya kan. Karena wudu cukup 1 mud kan. Ya. Mungkin segini cukup nih wudu itu. Yang penting dia katakan tidak ada berlebihan. Ya. Bahkan ada sekarang itu ya ketika orang tawaf khawatir dikatakan batal, make botol yang disemprot-semprot itu ya, boleh enggak? Kalau cukup maka tidak terlarang kalau mencukupi. Ya, kayak fresh gitu ya. Jadi ya kalau memang cukup maka tidak masalah. Karena intinya rata dengan air. Itu kalau mandi dan wudu janabah ya. Tapi kalau mandi dikatakan mandi bebersih, saya tidak cukup dengan 1 ember. Kalau mandi bersih ya, nambah 1 ember. Tapi kalau mandi janabah sebenarnya bisa dicukupkan. Karena masalahnya kita ini kadang-kadang mandi janabah itu kayaknya nggak afdol kalau nggak keramas, iya kan? Nggak afdol kalau nggak menyampuk gitu kan, betul nggak? Padahal nggak mesti demikian. Udah menjadi kebiasaan di negeri kita ini ya. Mandi janabah itu harus identik dengan keramas, harus nyampo, harus betul-betul bersih. Padahal gak demikian. Cukup dikatakan rata, beres. Itu mandi janabah gitu ya. Maka Utsman bin Khattab itu kalau mandi janabah dalam keadaan dingin, beliau merebus air kemudian mandi dengan air hangat. Ya. Wudu dengan air hangat maka tidak terlarang ya. Kemudian yang ketiga yang wajib mandi adalah haid. Ya. Yang keempat adalah nifas. Ini wajib mandi. Pertama adalah keluar mani. Yang kedua berhubungan suami istri. Ketiga haid, mandi nifas. Itu dikatakan sepakat para ulama. Ya. Yang kelima dikatakan Islamul kafir. Ini yang ikhtilaf para ulama. Ya. Islamnya orang kafir mandi karena keluar mani ya, kemudian berhubungan suami istri, kemudian haid nifas, sepakat wajib, tidak ada khilaf. Yang khilaf adalah Islamnya orang kafir, apakah wajib bagi yang mandi atau tidak mandi? Ini ada ikhtilaf para ulama ya. Ada dikatakan 3 qaul ya. 3 pendapat tentang mandi orang kafir masuk Islam. Ya. Pertama dikatakan yajibul ghusli ala kafir mutlaqan, wajib mandi secara mutlak apabila orang kafir masuk Islam. Pendapat Imam Malik, Ahmad, Saur dan yang lainnya. Ya. Yang kedua dikatakan ya sunnah bagi orang kafir mandi kalau masuk Islam, sunnah. Ya. Seperti itu ya. Yang ketiga, la yajibu alaihi ghuslu mutlaq, tidak wajib bagi secara mutlak. Ya. Jadi yang sepakati dia kata 4 tadi ya, keluar mani,
berhubungan suami istri, mandi haid dan mandi nifas. Ya. Mandi orang kafir masuk Islam ini ikhtilaf para ulama. Begitulah mandi Jumat ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, mengatakan sunnah. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan ulang pada pekan yang akan datang ya, tentang masalah mandi ya. Ya kita alhamdulillah sudah balik.